Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Taufik Al-Farisi selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran, juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Salma Andita dengan dua jajan yang terakhir 63 untuk mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah saya buat. Oke, selanjutnya saya akan share screen terkait PowerPoint yang saya telah buat mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, sudah terlihat. Oke, di sini sudah terlihat ya rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini eh, saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran mengenai mata pelajaran energi potensial listrik kelas 11 semester ganjil. Nah, untuk identitas rencana pelaksanaan pembelajarannya sendiri, yaitu pertama ada sekolahnya yaitu SMA Negeri 10 Depok dengan mata pelajaran fisika kelas 11 semester ganjil dengan materi pokok listrik statis, submateri pokok energi potensial listrik dengan pertemuan 2 dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan dengan 2 kali 45 menit. Oke, kita next. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikator percapaian kompetensinya. Nah, untuk kompetensi dasar, di sini saya mengambil 3.2 yaitu menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Juga kompetensi dasar pada 4.2 yaitu melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan. Dan pada kali ini contohnya atau misalnya pengisian dan pengosongan kapasitor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada 3.31 yaitu mengidentifikasi muatan listrik. Selanjutnya mengidentifikasi listrik statis dan muatan listrik. Lalu ada memahami hukum Coulomb, mengidentifikasi medan listrik, mengidentifikasi energi potensial listrik dan potensial listrik. Terlalu ada 3.3.6 yaitu mengidentifikasi kapasitor. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi pada 4.2 ini yaitu ada menyusun percobaan kelistrikan yaitu pengisian dan pengosongan kapasitor dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada 4.3 yaitu mempresentasikan hasil percobaan kelistrikan, pengisian dan pengosongan kapasitor serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Selanjutnya, nah, ada materi. Nah, ada materi energi potensial listrik ya tentunya. Nah, untuk materi energi potensial listrik di sini saya mengambil materi energi potensial listrik yaitu dapat dilihat ya, energi potensial adalah energi yang dihubungkan dengan konfigurasi ruang dari komponen-komponennya dan interaksi mereka satu sama lain. Jumlah partikel yang mengeluarkan gaya satu sama lain secara otomatis membentuk sebuah sistem dengan energi potensial. Dan gaya-gaya tersebut contohnya dapat timbul dari interaksi elektrostatik atau yang biasa kita kenal hukum Coulomb ya atau gravitasi. Nah, untuk potensial listriknya sendiri adalah energi potensial persatuan muatan penguji. Untuk rumusannya atau rumusan potensial listrik sebagai berikut ya. V sama dengan EP per Q aksen atau seperti gambar di bawah. Nah,
Tentunya karena tadi kita sempat singgung mengenai kapasitor, maka untuk materinya tersendiri harus menyantumkan eh, materi mengenai kapasitor ya. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk materi kapasitornya sendiri. Secara singkatnya, kapasitor itu adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik ya. Dan secara sederhana terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh bahan penyekat atau bahan dielektrik yang tiap konduktor disebut keping. Oke, kita next ya. Nah, sini ada tujuan pembelajarannya ya. Jadi di rencana eh, rencana pelaksanaan pembelajaran ini saya mengambil atau menggunakan metode pembelajaran project based learning. Maka di tujuan pembelajarannya sendiri yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode atau model pembelajaran project based learning ini, peserta didik diharapkan mampu menyusun percobaan kelistrikan seperti pengisian dan pengosongan kapasitor, serta mempresentasikan hasil percobaan kelistrikan, pengisian dan pengosongan kapasitor, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, serta menunjukkan perilaku rasa ingin tahu setelah melakukan proses pembelajaran ini. Oke, kita next. Nah, untuk media belajar, alat dan bahan dan sumber belajar, di sini saya menggunakan media belajar PowerPoint dan LKPD. Lalu ada alat dan bahan, yaitu kapasitor ukuran 1000 mikrofarad, baterai 9 volt, sekat listrik, resistor 100 ohm, dan LED ukuran kecil. Nah, untuk sumber belajarnya sendiri, di sini saya memakai buku panduan fisika SMA kelas 11, juga video pembelajaran dan eh, menggunakan platform YouTube. Oke, kita next. Nah, tadi dijelaskan ya bahwa rencana pembelajaran ini menggunakan project based learning gitu atau biasa kita singkat PGBL gitu. Nah, untuk model pembelajaran project based learning ini ada 6 sintak ya. Yang pertama ada penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua ada mendesain perencanaan proyek, lalu yang ketiga ada menyusun jadwal, lalu yang keempat ada memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, yang kelima ada menguji hasil, dan yang terakhir atau yang keenam ada mengevaluasi pengalaman. Nah, kita langsung aja ya ke kegiatan pembelajarannya. Nah, untuk di kegiatan pembelajaran ini ada tiga ya. Ada yang pertama ada pendahuluan, lalu lanjut, yang kedua ada kegiatan inti, lalu yang ketiga ada penutup. Nah, ada apa aja sih di kegiatan pendahuluan, kegiatan ini dan penutup? Oke, kita langsung lihat. Nah, untuk di pendahuluan sendiri, di sini yang pertama ada tahap orientasi. Nah, di tahap orientasi ini yaitu ada pembukaan dan pengecekan kehadiran si peserta didik. Ya, lalu ada apersepsi. Nah, apersepsi ini menghubungkan materi pembelajaran yang sudah diketahui dan yang akan dipelajari. Maksudnya apa sih? Jadi nanti guru menyiapkan peserta didik ya sebelumnya tadi pas tahap orientasi. Lalu peserta didik ini itu akan bersama guru mengingat kembali mengenai konsep energi potensial listrik yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan pertama. Contohnya seperti mengapa energi potensial listrik bisa terjadi ya. Lalu apa itu energi potensial? Lalu bagaimana pemanfaatan energi potensial dalam kehidupan sehari-hari? Itu pada tahap persepsi ya. Nah, selanjutnya di kegiatan pendahuluan ini ada tahap motivasi, di mana nantinya guru akan memberikan semangat kepada peserta didik. Selain itu, guru juga menyampaikan KD dan indikator serta eh, tujuan pembelajaran yang akan dipelajari, yakni materi mengenai energi potensial
dan proyek yang akan dilakukan secara berkelompok tentunya. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, kita next ke kegiatan inti. Nah, untuk di kegiatan inti, kita akan masukkan sintak dari project based learning tadi ya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, untuk sintak pertama atau fase pertama itu ada pertanyaan mendasar. Jadi nanti peserta didik bersama guru berdiskusi saling tanya jawab mengenai konsep kelistrikan. Misalnya yang tadi ya, pengisian dan pengosongan kapasitor. Dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari yang akan dipelajari hari ini gitu misalnya. Seperti apa manfaat kelistrikan, apa saja pemanfaatan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada bagaimana terjadinya pengisian dan pengosongan kapasitor. Seperti itu ya pada tahap atau fase pertanyaan mendasar. Oke, kita next. Nah, untuk yang kedua yaitu ada mendesain perencanaan proyek. Jadi nanti guru membagi eh, kelompok ya menjadi 5 kelompok dan dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang peserta didik ya. Lalu guru juga akan menjelaskan proyek tentang kegiatan peserta didik yang akan dilakukan dalam pembelajaran ini atau pembelajaran pertemuan 2 ini. Nah, lalu di sini peserta didik melihat LKPD yang diberikan oleh guru berisi tugas proyek percobaan materi yang akan dibahas. Lalu guru mereview dan memberikan saran atas draft proyek yang telah digambarkan. Seperti itu. Kita next. Nah, untuk tahap ketiga pada kegiatan inti ini ada menyusun jadwal. Gitu ya. Di tahap menyusun jadwal ini, nanti guru akan memberitahukan bahwa eh, kegiatan proyek tersebut akan dilaksanakan pertemuan kali ini dan pertemuan yang akan datang, yaitu pertemuan berikutnya. Ya, kita next. Nah, untuk fase keempat, yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, untuk di sini nantinya guru mengawasi atau memantau eh, jalannya kegiatan peserta didik dalam menyelesaikan proyek dan mengarahkan peserta didik untuk memulai eh, pengerjaan proyek dengan bantuan video dan LKPD yang telah disiapkan tadi ya. Lalu guru juga akan membimbing peserta didik jika memiliki kesulitan dalam pengerjaan proyek. Seperti itu. Lalu tahap kelima ada menguji hasil. Nah, jadi di menguji hasil ini nanti guru meminta perwakilan dari eh, masing-masing kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil proyek mereka. Nah, dari presentasi yang diharapkan tadi, eh, diharapkan masing-masing perwakilan kelompok atau anggota kelompok lain memberikan tanggapan atau umpan balik bersama peserta didik lainnya. Seperti itu. Lalu, setiap kelompok juga akan mengumpulkan LKPD di guru yang bersangkutan. Nah, tahap terakhir dari kegiatan inti ini yaitu ada mengevaluasi pengalaman. Nah, untuk mengevaluasi pengalaman ini nanti guru menyampaikan kesimpulan umum dari hasil proyek, termasuk penyimpulkan jawaban dari pertanyaan pada tahap penentuan pertanyaan mendasar. Lalu, setelah itu, guru akan memberikan refleksi dari keseluruhan proses pelaksanaan proyek. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, kita next ke kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini nanti peserta didik diberikan kesempatan bertanya terkait materi yang telah disampaikan tadi. Lalu, guru dan peserta didik melakukan refleksi
pembelajaran ya. Setelah itu peserta didik mengerjakan evaluasi berupa kuis melalui tes tulis. Dan yang terakhir nanti guru menginformasikan rencana pembelajaran pertemuan berikutnya dan menutup pembelajaran dengan membaca doa. Seperti itu pada kegiatannya. Oke, kita next. Nah, untuk di RPP sendiri nanti akan ada penilaian hasil belajar. Nah, untuk penilaian hasil belajar ini, indikator-indikator yang akan dinilai yaitu ada tadi ya, seperti jelaskan di awal ada KD3 dan KD4 di mana ada pengetahuan dan keterampilan. Di sini terlihat ada teknik penilaian, bentuk instrumen, dan waktu penilaian serta keterangannya. Nah, untuk pengetahuan, untuk indikator yang dinilai pada KD pengetahuan ini, teknik penilaiannya adalah penilaian proyek ya yang tadi. Dengan bentuk instrumennya itu rubrik pengamatan proyek. Nah, waktu penilaiannya itu kapan? Nah, waktu penilaiannya itu selama pelaksanaan proyek atau kegiatan inti tadi. Nah, lalu keterangannya itu hasil kerja proyek dikumpulkan secara langsung ya, yaitu LKPD tadi. Nah, untuk eh, teknik penilaian KD4 atau keterampilan ini berupa tes tulis tadi ya atau kuis. Nah, bentuk instrumennya yaitu soal uraian. Nah, waktu penilaian saat pemberian kuis dengan jawaban dikumpulkan secara langsung. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nih, rubrik penilaian keterampilan. Di sini nanti ada nama, nanti ada disiplin, tanggung jawab, kreatif, teliti, kerjasama, dan peduli. Nah, untuk kolom aspek penilaian diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Ada 65, 75, dan 85. Seperti itu. Nah, untuk rubrik penilaian sikap, yaitu di sini nanti ada sikap dia menyampaikan pendapat seperti apa, menanggapi, mempertahankan argumentasi, jumlah skor, lalu yang terakhir nilai keseluruhannya. Nah, untuk indikatornya atau nilainya hasil belajar itu di sini misalnya satu itu untuk menyampaikan pendapat, satu adalah tidak sesuai masalah. Yang kedua, kalau nilai dua adalah sesuai dengan masalah tapi belum benar. Yang ketiga, sesuai dengan masalah dan benar. Begitu juga dengan menanggapi pendapat dan mempertahankan pendapat atau argumentasi. Seperti itu. Nanti jumlah skor bagi lalu berapa hasilnya. Ditulis di kolom penilaian ini. Seperti itu. Next. Oke. Mungkin uh, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.